pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang wisatawan asal Rusia dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Rinjani. Seorang pemuda di Mataram nekat mencuri mesin pompa air untuk membeli narkoba. Rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, warga desa Kediri, Lombok Barat menggelar tradisi ngurisan massal. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, bangunan asrama polisi Polres Kota Bima di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Puda terbakar hebat pada Minggu malam. Kebakaran menimbulkan kepanikan karena terjadi pada malam hari saat warga dan para penghuni asrama sedang beristirahat. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan asrama yang dihuni ratusan anggota polisi. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api bersama warga sekitar. Api bisa dimatikan setelah 1 jam kemudian setelah dikerahkan 3 mobil pemadam dibantu kendaraan water cannon. Kebakaran menyebabkan 9 bangunan asrama ludes terbakar beserta isinya. Untuk penyebab terjadinya kebakaran ini masih dalam tahap penyelidikan. Perkiraan kerugian. Ya, perkiraan kerugian masih sedang didatakan karena anggota kita masih dalam keadaan trauma dengan melihat kejadian itu, sehingga dia belum bisa kita datakan kerugian secara real. Sekitar 1 jam api bisa dipadamkan dengan bantuan dari damkar dan dari Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari salah satu ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bima, Tim Liputan melaporkan. Wisatawan asal Rusia bernama Mardovina Alexandra berusia 44 tahun dinyatakan hilang saat mendaki di kawasan Gunung Rinjani pada Jumat akhir pekan lalu. Informasi tersebut dilaporkan pengelola homestay tempat korban menginap karena belum kembali hingga 2 hari berikutnya. Upaya pencarian korban mulai dilakukan tim SAR gabungan bersama dengan relawan dengan menyisir seluruh jalur pendakian menuju Rinjani. Petugas juga mengerahkan drone untuk memantau lembah atau tebing jalur pendakian untuk mendeteksi keberadaan korban. Kami melakukan penyisiran dengan menggunakan juga drone, yaitu mulai dari pintu gerbang Senaru sampai dengan puncak Gunung Sangkaryang. Namun setelah kami melakukan upaya-upaya pencarian, melakukan pencarian menggunakan drone di lokasi-lokasi yang kami curigai bahwa korban ada terperangkap maupun terpeleset dan jatuh di sana, sampai dengan hari ini masih nihil. Hingga Senin pagi, tim SAR masih belum berhasil menemukan korban. Petugas rencananya akan melakukan pencarian selama 7 hari sesuai dengan standar operasional tim Basarnas. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengonfirmasi sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur berpotensi mengalami kebakaran lahan saat musim kemarau. Petugas mencatat 3 kecamatan yang rawan terbakar, yakni Kecamatan Sembalun, Sambelia, dan Jerowaru. Untuk mengantisipasi kebakaran lahan, Pemda membentuk tim pemantau yang terdiri dari petugas damkar dan warga setempat. Tak hanya memantau wilayah rawan terbakar, Pemda juga menguatkan mitigasi bencana kebakaran ke warga dan juga pelajar.
Dari kita sih ada sih sekitar 4 titik ya di wilayah selatan ini, kemudian wilayah tengah juga, kemudian di wilayah Sambelia juga ya. Itu termasuk juga menjadi perhatian kita ya. Tapi selagi ini saya mengatakan tergantung dari kesiapan warga ya. Melihat kondisi ini tentu ya warga tentu harus lebih berhati-hati lagi ya, untuk tidak membuang puntung rokok atau mungkin membakar sampah, kemudian lalai, meninggalkan sholat dan sebagainya lah. Ya, itu yang kita inginkan dari masyarakat supaya tetap kewaspadaan tinggi. Pemda juga mengimbau warga tidak sembarangan membakar sampah saat kemarau untuk meminimalisir resiko kebakaran lahan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan kepala keluarga di kawasan perbukitan Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur mulai kesulitan air bersih sejak sebulan lalu. Tak hanya sumur, kemarau panjang juga menyebabkan sumber air alam di sekitar desa juga turut mengering. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus mencari sisa air sungai atau menampung sedikit demi sedikit sisa sumber air yang masih tersisa pada malam hari. Selebihnya, warga terpaksa membeli air bersih dari pengepul yang datang 2 pekan sekali ke desanya. Kondisi tersebut dialami warga selama bertahun-tahun setiap memasuki musim kemarau dan belum ada solusi hingga saat ini. Kesediaan air di sini di kewilayahan saya di kewilayahan Kesambi Elen. Jadi setiap musim kemarau itu harus nunggu dia. Berarti harus pagi, harus sedot air, kemudian kalau udah siangnya itu udah habis dia kondisi air saat ini. Artinya ada proses nabung kayak gitu. Berarti ada proses nabung. Kalau udah pagi disedot, besok pagi lagi disedot. Itu baru ada. Memang di sini setiap tahun karena di sini dataran tanahnya itu tinggi. Makanya kalau setiap tahun di musim kemarau itu selalu warga itu kesulitan dengan air. Warga berharap Pemda membantu mendistribusikan air bersih atau membuat sumur bor yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.